الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Kemarin kita sudah selesai dari pasal yang kelima. Pasal yang kelima yaitu apa? Jelaskan tentang apa? Jelaskan tentang siapa itu wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa dijelaskan sifat siapa itu wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala di kitab beliau ini? Supaya kita membedakan mana betul-betul wali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mana yang mengaku wali Allah, pada hakikatnya dia adalah wali syaitan. Wali syaitan. Beliau rahimahullah menyebutkan beberapa sifat dalam Al-Quran, ya, sifat dari wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sifatnya ya, mutaba'ah lirrasul. Mutaba'ah lirrasul. Dalilnya iya, ini ayat disebut ayat apa? Iya, ayat imtihan, ujian kepada siapa yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diukur dari mana? Iya, pengikutan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang kedua, iya, cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada walinya. Cinta kepada walinya. Kemudian iya, ada rifq terhadap kaum mukminin. Kemudian syiddah, aizzatun 'alal kafirin, kuat terhadap orang-orang kafir, tidak lemah. Kemudian jihad fi sabilillah. Dan terakhir, mereka tidak takut dari celaan orang-orang yang mencela, karena dia di atas kebenaran. Kemudian mereka ini orang beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan tentang sifat dari syaitan, wali-wali dari syaitan. Kalau orang mengaku wali tapi patokannya bukan karena Al-Quran dan Sunnah, orang jadikan ini wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi patokannya bukan Al-Quran dan Sunnah, bukan, dia tidak di atas sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan untuk wali-walinya. Apakah dia wali? Tidak, dia bukan wali, dan pengakuannya ini adalah dusta. Ya, dia akui dirinya atau orang lain mengakui. Jadi patokannya di mana? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Wali itu diantaranya, ada sifat lagi yang kemarin ini kita sebutkan tentang apa? Tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan dia dengan apa? Karamah. Ya kan? Menguatkan dia dengan karamah. Dan karamah ini, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan dengannya itu tidak mengangkat dia di atas dari kedudukan siapa? Para nabi. Para nabi. Ini berbeda dengan ucapan siapa? Ibnu Arabi, Sufi. Mereka mengatakan bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala
Di bawah Nabi ini lebih tinggi derajatnya dibanding para Nabi. Para Nabi. Sedangkan sudah dinukil ijma' oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala ya, atau para nabi itu lebih mulia dibanding wali Allah Subhanahu wa taala yang bukan dari nabi, yang bukan dari nabi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Di situ sunni. Para nabi, kemudian as-siddiq, ini dibawa dari nabi. Ini semua wali-wali Allah Subhanahu wa taala, syuhada was-salihin. Baik. Sekarang kita masuk di asal yang terakhir ya. Setelah itu masuk di kitab yang baru insyaallah. Asal yang keenam. Iya. Sudah selesai. Katanya sudah selesai ujian, toh? Ujian 6. Iya. Siapa yang bisa baca ini asal keenam? Hah? Siapa yang bisa baca? Yang belakang-belakang saja. Nah, baca besar suaranya. Jangan sukun. Taskun taslam. Jangan disukun akhirnya. Kalau disukun ya. Hah? Diharokati akhirnya. Coba. Hah? Pelan-pelan santai. Bagus. Itu yang penting ada keberanian dulu. Iya. Kalau istilahnya kapan benar kalau salah dulu baru benar. Baik. Kata beliau rahimahullah, al-aslus sadis. Ya, asal yang keenam. Ini asal yang terakhir ya. Bahas tentang syubhat yang dilemparkan oleh syaitan. Katakan syaitan pada umat ini. Kata beliau di asal yang keenam ini, raddus syubhati allati wada'a syaitan fi tarkil Qur'ani was sunnati. Jadi membantah syubhat yang diletakkan oleh syaitan. Syubhatnya yaitu meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi berkaitan tentang hukum, tidak melihat lagi Al-Quran dan Sunnah. Kaitan dengan masalah-masalah agama, itu tidak melihat lagi Al-Quran dan Sunnah. Kemudian wattiba'il ara'i wal ahwa'i al-mutafarriqati al-mukhtalifati. Syubhatnya juga ketika meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, yaitu mengikuti pendapat-pendapat terdahulu dan mengikuti hawa nafsu yang berbeda-beda. Pendapat yang berbeda-beda dan hawa nafsu yang berbeda-beda ketika menghukumi suatu masalah. Ini syubhatnya.
Ini syubhatnya. Jadi mereka menilai bahwasanya di zaman ini tidak ada lagi pandangan terhadap Al-Quran, melihat kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi orang itu hanya melihat pada pendapat dan apa yang disetujui oleh hawa nafsu, apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Alasannya, وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. Karena Al-Quran dan Sunnah itu sudah tidak ada lagi yang mengetahui keduanya kecuali orang yang mujtahid mutlak, tam, mujtahid tam, sempurna. Dijelaskan setelahnya apa itu mujtahid mutlak. Kata beliau, wal mujtahid huwal mawsuf bi kada wa kada awsafan la'allaha la tujadu tamatan fi Abi Bakar wa Umar. Ini al-mujtahid al-mutlaq. Dikatakan mujtahid mutlak itu seorang yang berijtihad dalam suatu masalah agama yang dia disifati dengan seperti ini dan seperti itu. Iya, ada sifatnya. Yang dimana sifat ini, iya, ya mungkin tidak dapati sempurna pada Abu Bakar dan Umar. Jadi sifat yang dia syaratkan untuk mujtahid mutlak itu juga tidak didapati di Abu Bakar dan Umar. Bagaimana lagi yang di bawahnya? Jadi maksudnya syubhat ini, seorang itu jangan lagi melihat Al-Quran dan Sunnah. Ini syubhat. Kenapa? Karena kalau kita mengambil Al-Quran dan Sunnah, melihat Al-Quran dan Sunnah, hukum-hukum yang ada, itu tidak bisa didapati kecuali orang yang memiliki atau disebutkan mujtahid mutlak. Dan mujtahid mutlak ini sifatnya, sifat yang mungkin tidak didapati di Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya mujtahid mutlak itu adalah orang yang betul-betul memahami, mengetahui hadis-hadis Nabi SAW dan tidak ada pun yang luput darinya, sedikit pun. Tidak ada yang luput sedikit pun darinya. Sedangkan Umar dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma itu kadang Abu Bakar bertanya kepada para sahabat, kan? Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu kadang juga bermusyawarah dengan sahabat. Sekarang kalau Abu Bakar dan Umar seperti ini, berarti masih ada pengetahuan yang kurang darinya. Ya kan? Maka keluarlah dia dari al-mujtahid mutlaq. Maka seperti ini apa? Kata beliau, fa illam yakun al-insan kadzalik. Kalau sudah tidak ada lagi manusia seperti ini, ya kan? Maka dikatakan fal yu'rid anhuma. Maka berpaling dari keduanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Fardhan hatman adalah kewajiban yang tetap. Kewajiban yang tetap. La syakka wala iskala fi. Tidak ada keraguan lagi. Jadi kalau orang tidak ada lagi sifat seperti ini, maka bagusnya jangan mengambil lagi Al-Quran, tapi mengikuti saja pikiran dari agama ini, hawa nafsu. Kalau cocok, cocok. Kalau tidak, tidak. Kemudian disifati wa man talaba al-huda, dan siapa yang mencari petunjuk dalam agama ini, minhuma, dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Fahuwa imma sindiq wa imma majnun. Siapa yang mencari petunjuk berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, sedikit-sedikit Al-Quran, sedikit-sedikit
hadis. Ini sedikit masalah Al-Quran, sedikit masalah hadis. Kita syubhat dari syaitan ini. Maka orang seperti ini itu orang gila. Zindiq. Zindiq. Dikatakan kenapa? Karena li ajli su'ubati fahmihima. Karena susah untuk memahami Al-Quran. Hadis susah. Jadi kalau ada orang mengaku paham, itu orang gila. Jadi buat asal dulu, baru dia bangun apa? Kaidah-kaidah di bawahnya. Jadi kapan menyelisihi kaidah ini, menyelisihi asal, berarti dia tidak masuk dalam lingkungan. Jadi mereka seperti itu. Kan ahlul bidah seperti itu. Mereka buat dulu kaidah, kaidah. Ini kebiasaan dari al-bid'ah. Seperti Jahmiyah, contoh, dikatakan kullu man ittasafa bi sifah fa huwa jism. Dikatakan wal jism makhluk. Ya kan? Jadi siapa yang bersifat dengan sifat itu berbentuk. Dan berbentuk ini adalah makhluk. Dia bangun mikir dari bawahnya. Apa maksudnya dia bangun ini? Asal supaya bantah sifat Allah. Jadi kalau dikatakan Allah bersifat seperti ini. Baru dia bawa ke kaidahnya. Jadi kullu man ittasafa bi sifah fa huwa jism, wal jism makhluk. Sekarang Allah bersifat dengan sifat atau tidak? Sifat. Berarti berjisim. Kalau berjisim berarti makhluk. Berarti Allah tidak bersifat. Begitu dia. Itu dalilnya. Jadi mereka buat kaidah patokan. Untuk apa? Kalau dipegang kaidahnya baru dibangun di bawahnya apa? Masalah-masalah. Seperti ini juga. Jadi katakan Al-Quran dan Sunnah itu susah dipahami. Siapa yang memahami? Berarti orang gila. Orang gila. Ini apa? Syubhat dari syaitan yang akan dibantah oleh Musannif rahimahullah ta'ala. Didatangkan di sini dan diberikan bantahan. Kata beliau, sekarang kita berikan penjelasan sedikit dari kalimat beliau ya. Kata beliau, al-asl sadis. Jadi paham tak? Maksudnya? Aradu syubhati, jadi syubhat itu sesuatu yang muncul dalam hati. Sesuatu yang muncul dalam hati yang menghalangi seorang untuk menggambarkan sesuatu di atas hakikatnya. Itu syubhat. Jadi kalau ada syubhat itu terhalangi diri seseorang untuk menggambarkan sesuatu pada hakikatnya. Hakikat dari sesuatu itu. Dan kalau sudah masuk syubhat pada diri seseorang, maka dia akan jatuh ke dalam sesuatu yang samar. Tidak bisa lagi dia bedakan antara hak dan yang batil. Ya kan? Hak dan yang batil. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita tentukan ini benar atau salah, ini haram atau wajib, ini haram atau halal atau selainnya. Itu syubhat. Kata beliau, raddul syubhati allati wada'a syaitan fi tarkil Qur'an wa ittiba'il ara'. Wattiba'il ara'. Jadi ara' itu jam' dari ar-ra'i. Jam' dari ar-ra'i. Yang diinginkan dengan pendapat di sini adalah pendapat yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Jadi disebutkan di sini ittiba'. Ittiba' itu bentuk peletakan saja, tapi pada hakikatnya ini adalah taklid. Pada hakikatnya adalah at-taklid. Jadi ara' atau jama' dari ra'i. Yang diinginkan di sini apa? Pendapat-pendapat yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Dan ar-ra'i di sisi jumhur ulama itu adalah dikatakan ucapan pada hukum-hukum syariat yang diambil dengan istihsan dan funun.
Jadi pendapat pada hukum-hukum syariat yang didapati dengan hal istihsan, sangkaan yang baik dan sangkaan-sangkaan yang lain. Ini pendapat. Tapi pendapat yang bisa menjadi patokan adalah pendapat yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Jadi syubhatnya meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti pendapat ara. Apalagi wal ahwa. Iya. Mengikuti apa? Hawa nafsu. Jadi ahwa jam dari hawa. Didefinisikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang hawa ini, itu adalah kecondongan jiwa kepada sesuatu. Condongan jiwa kepada sesuatu itu hawa nafsu. Dan disebutkan oleh Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala bahwasanya manusia yang paling keras, paling sadis dalam ketika keluar dari agama atau membantah dari syariat agama, itu adalah ahlul hawa. Jadi mengikuti hawa nafsu ini perkara yang tidak baik. Apalagi dalam permasalahan agama. Disifati hawa tariqah mukhtalifah. Disifati hawa itu, ahwa itu berbeda-beda. Karena setiap manusia memiliki masing-masing hawa nafsu, memiliki masing-masing pendapat. Oleh karena itu, patokan kita dalam agama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kembali kepada pikiran masing-masing, hawa nafsu, maka akan berbeda dari satu masalah yang lain. Masalah yang lain. Kata beliau, wahiyya anna al-Quran la ya'rifuhuma illa al-mujtahid mutlaq. Karena Al-Quran itu tidak diketahui kecuali orang mujtahid mutlak. Ini ucapan yang benar dari satu sisi dan salah dari satu sisi. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu tidak dipersyaratkan yang mengetahuinya adalah orang-orang yang alim saja, mujtahid. Ada juga dalam Al-Quran yang diketahui oleh orang-orang Allah secara umum. Sebagaimana yang telah berlalu bersama kita. Kan? Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina." Kemudian dalam hadis juga, "Man mata 'ala syirk dakhala an-nar." Ini hal-hal yang tidak perlu didalami dalam pemahaman. Sekedar dibaca, ini akan diketahui oleh orang awam. Terlebih lagi siapa? Ahlul ilm. Dan dari satu sisi memang ada sesuatu yang kadang tidak dipahami oleh sebagian orang, tapi ada orang yang memahami. Ada orang yang memahami rincian-rincian kaitan dengan Al-Quran, hukum-hukum yang bisa diambil dalam. Bahkan dalam satu ayat bisa seorang itu memberikan pendapat yang berbeda, dari pemahaman yang berbeda. Sebagaimana dikisahkan, tatkala Umar ditanya tentang ayat idza jaa nasrullahi fath. Ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini ayat dipahami oleh Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya kalau sudah dibuka fathah, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ini jelas, kan? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam ayat. Tetapi dipahami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dari ayat ini ketika turun apa? Dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Iya. Perhatikan. Kalau dilihat dari konteks ayat ada menunjukkan dekatnya ajal Nabi SAW. Iya, tapi ada pemahaman lebih dari Ibnu Abbas sehingga beristimbat bahwasanya turunnya ayat ini menunjukkan dekatnya ajal Nabi SAW. Itu benar. Adapun yang dipahami oleh Umar Khattab radhiyallahu taala anhu dari siap jelas ayat bahwasanya ketika buka Fathu Makkah maka tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan dari syubhat ini bahwasanya Al-Qur'an dan Sunnah tidak diketahui kecuali mujtahid mutlak, ini ucapan yang dari satu sisi benar, dari satu sisi apa? Ini salah. Kenapa? Karena ada juga dalam Al-Qur'an dipahami oleh semua orang. Iya, sampai orang awam sekedar dengar dia paham, dia tahu apa maksud ayat ini. La taqrabuz zina. Iya kan? Kemudian dalam hadis juga. Iya, dalam hadis banyak juga yang langsung dipahami ketika didengar oleh orang-orang awam. Kemudian disifati wal mujtahid mutlak. Mutlak. Jadi mujtahid itu dari kata ijtihad. Dari kata ijtihad. Ijtihad secara bahasa itu disebutkan bagaimana seorang ya mengeluarkan kemampuannya untuk mengetahui dari hukum-hukum agama. Iya, hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat itu disebutkan ijtihad, dan ijtihad memiliki syurut, memiliki syarat-syarat. Iya, dan ini pembahasannya di kitab dari kutub-kutub usul fikih. Nanti mungkin antum dapati nanti insyaallah di kitab itu. Kemudian beliau mensifati mujtahid mutlak itu al-mujtahid al-mausuf bi kadza wa kadza. Awsafan la'allaha la tujadu tamma fi Abi Bakar wa Umar, ya kan? Bagaimana kita sebutkan tadi. Jadi mereka menganggap mujtahid mutlak itu tidak ada yang bisa bersifat dengannya sampai didapati di Abu Bakar dan Umar. Iya, didapati di Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena mereka mensyaratkan mujtahid mutlak itu harus melingkup semua hadis-hadis Nabi, tidak ada yang goib, tidak ada yang hilang dari. Sedangkan Umar dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhum itu kadang bertanya kepada sahabat yang lain tentang permasalahan apa? Agama. Iya. Apakah Nabi SAW mengatakan seperti ini? Apakah ada hadisnya? Nabi SAW mengatakan seperti ini. Iya. Jadi kalau kosong dari sini berarti tidak ada yang bisa memahami apa? Al-Quran dan Sunnah di sisi mereka. Kalau seperti itu, maka kata beliau falyu'rid anhuma fardhan hatman la syakka wa la iskala fi. Ini tidak benar. Tidak benar. Orang itu berpaling dari Al-Quran, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah katakan dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah wajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya kan? Tidaklah kalian mereka ini mentadabburi Al-Quran. Iya. Mudah Al-Quran untuk dipahami. Afala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubihim aqfaluha. Banyak dari ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Bagaimana kita diperintah untuk mentadabburi Al-Quran. Iya, mentadabburi Al-Quran. Wa man talaba al-huda minhuma fa huwa imma zindiq wa imma majnun. Dan siapa yang mencari petunjuk dari Al-Quran, berdalil dengan Al-Quran, sedikit-sedikit qala ta'ala, sedikit-sedikit qala Rasul, maka disifati orang ini adalah orang yang gila, majnun. Dari beberapa kaidah yang berlalu bersama kita, ada lima kaidah. Itu coba untuk perhatikan. Di asal pertama, atau di asal kedua. Lihat. Disebutkan di situ di akhir la yaquluhu illa zindiq aw majnun, ya kan? Itu di asal kedua. Di asal ketiga
Ada lagi? Hah? Enggak ada ya? Enggak ada. Di asal kemana? Asal keempat ada? Iya. La yatafawwahu bihi illa zindiq aw majnun. Ini asal ke empat. Asal kelima ada? Enggak ada ya? Enggak ada. Jadi 3 kali disebutkan. Imma zindiq atau majnun. Kenapa beliau selalu mentakbir ucapan ini? Hah? Ini faedah ya. Jadi kenapa beliau selalu mentakbir ini? Karena ini dua ucapan yang selalu diarahkan kepadanya di zamannya. Kalau berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang asal ini, disifati dengan sifat seperti ini. Jadi beliau menceritakan keadaannya, keadaan orang-orang tuh di zamannya ini seperti itu. Jadi siapa yang bersamanya dari ulama yang menegakkan kebenaran, berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah, itu disifati seperti ini. Makanya disebutkan tidak ada orang mengatakan seperti ini kecuali anggapan mereka ini orang-orang gila, orang-orang gila dan sindik. Ini kalau diperhatikan 3 kali ya, 3 kali beliau sebutkan. Tak kala menyebutkan asal dari ahli sunnah wal jamaah, akidah ahli sunnah wal jamaah, mereka selalu disifati dengan ini. Karena kalau mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala di zamannya disifati dengan sifat seperti ini. Kenapa disifati seperti ini? Karena liajli su'ubati fahmihima. Karena berat untuk dipahami Al-Quran dan Sunnah. Berat untuk dipahami Al-Quran dan Sunnah. Dan ini tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir." Kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dibaca, dipelajari. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang berat kepada kita. Bahkan diberikan kemudahan untuk memahaminya, diingat, dipelajari dan ditadabburi. Karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi." Liyatadhakkaru ulul albab. Kami turunkan Al-Qur'an kepada Muhammad, Quran yang mubarak, agar mereka mentadabburi. Perhatikan. Mudah karena diperintah untuk tadabburi. Kecuali susah, maka Allah tidak akan memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Jadi beliau mendatangkan syubhat ini. Dan maksud beliau ini adalah bagaimana seorang itu atau dalam agama ini tidak terputus padanya apa? Bab ijtihad. Bab ijtihad. Kalau pandangannya seperti ini berarti tidak ada lagi ijtihad di zaman ini. Iya kan? Jadi, kalau tidak ada ijtihad, Al-Quran dibiarkan saja. Jadi apa yang kita ambil? Pendapat-pendapat orang terdahulu atau mengikuti hawa nafsu. Dan tidak ada keraguan bahwasanya bab ijtihad itu terbuka sampai pada zaman ini. Tapi dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu. Bagaimana seorang itu mengambil faedah dari satu hadis dari Al-Quran dengan pemahamannya. Pelajari ilmu alat, tahu mana khos, mana am, tahu mana mansukh, mana nasikh, mana muqayyad, mana mutlak. Di antaranya tahu bahasa Arab. Tahu bahasa Arab, ya kan? Tahu fa'ilnya. Tahu maf'ulnya. Jadi supaya kalau di dalam ayat wa kallamallahu Musa taklima. Ya kan? Ini tahu siapa yang berbicara, siapa yang dia bicara. Gimana caranya tahu? Lihat. Yang mana yang di fathah, yang mana yang dom, yang mana marfu, yang mana mansub. Kalau tidak tahu, bisa saja ikut dengan
ucapan orang-orang al-bid'ah. Dikatakan Musa yang berbicara, bukan Allah. Karena dia tahu bahasa Arab, oh iya. Jadi penting ketika mengambil istinbat, orang mujtahid terpenuhi syaratnya untuk berijtihad. Kemudian kata Allah Subhanahu, kata musannif rahimahullah taala, fa subhanallahi wa bihamdihi kam bayyana Allah subhanahu syar'an wa qadara khalqan wa amra fi raddi hadhihi syubhah al-mal'unah min wujuhin syatta balagat ila hadd ad-dururiyat al-'ammah walakin aktsarun nas la ya'lamun. Ini maka kata beliau, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan pujian padanya cukup banyak penjelasan Allah Subhanahu wa taala secara syariat, qadar, Al-Qur'an datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Secara qadar itu penjelasan apa yang datang dari ulama, apa yang datang dari ulama. Khalqan wa amra, fi raddi hadhihi syubhah, dalam bantahan syubhat ini yang terlaknat dari beberapa sisi sampai kepada batasan dzurriyat. Maksudnya dzurriyat tidak perlu lagi dicari. Sudah istilahnya tidak ada lagi yang bisa mengingkari. Seperti dikatakan hukum zina, hukum sholat, ini wajib sampai pada had dzurriyat. Siapa yang mengingkari, maka dia kafir. Kenapa? Karena sudah, kalau dikatakan apa hukum sholat, semua orang tahu. Semua orang tahu. Seperti juga ini. Bagaimana seorang itu wajibnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Patokan pada Al-Quran dan Sunnah. Dan pengkhabaran ini sampai pada batasan apa? Dururiyat. Kalau istilahnya dururi. Antum tahu. Tidak ada lagi alasan antum tidak tahu. Tidak lagi alasan antum tidak tahu. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui dari hal ini. Wajibnya mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian beliau membawakan ucapan Allah Subhanahu wa taala, laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi anaqihim aghlala fahiya ila alqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni yadayhim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahman bil ghaibi fabashshirhum bimaghfiratin wa ajrin karim. Jadi maksud dari didatangkan ayat ini, bahwasanya musannif rahimahullah itu mendatangkan ayat ini kepada orang-orang yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana mereka diberikan balasan dari pemalingan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak dapat memahami, diberikan azab dari Allah Subhanahu wa taala, dibelenggu dari leher-lehernya, kemudian dia angkat kepalanya dan tidak mampu untuk diturunkan lagi, ditutup dari belakang, dari depan, kemudian mereka tidak mampu melihat. Ini balasan-balasan dari pemalingan mereka dari Al-Quran. Kemudian disifati juga, kamu beri peringatan kepada mereka atau tidak, mereka tidak akan beriman, tertutup hatinya. Ini dari orang yang berpaling dari Al-Quran. Kemudian beliau Musannif rahimahullah memberikan ayat terakhir, siapakah orang yang diberikan petunjuk itu. Kata beliau, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman. Jadi orang-orang yang diberi peringatan dan mengikuti, mendengarkan peringatan itu adalah orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan orang yang memiliki hati yang khusyuk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, fabashshirhum bimaghfiratin wa ajrin karim, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan ampunan dan balasan yang mulia dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira ila yaumiddin. Kemudian beliau menutup dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala
kemudian salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, dan para sahabatnya, dan siapa yang mengikuti dari jalan-jalan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jadi selesai kita dari kitab ini ya, alhamdulillah. Insyaallah di hari Senin nanti kita masuk di kitab baru, di kitab Sittatul Mawali min Siyar. Ringkas juga. Jadi tersisa 4 kitab. Tersisa 4 kitab insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.